Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar, NIM 70600117007. Pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait tentang materi distosia bahu. Ya, baik. Jadi untuk definisi dari distosia bahu sendiri adalah ketidakmampuan melahirkan bahu pada persalinan normal ketika kepala janin sudah lahir, tetapi bahu tidak dapat atau sukar untuk dilahirkan. Nah, jadi ketika kepala janinnya ini sudah lahir, akan tetapi bahu dari si bayi sendiri itu tidak dapat atau bahkan sukar untuk dilahirkan atau susah dilahirkan. Nah, jadi insidennya adalah 1 sampai 2 per 1000 kelahiran, 16 sampai 16 per 1000 kelahiran dengan bayi dengan berat badan di atas 4000 gram. Nah, jadi untuk faktor risiko dari distosia bahu sendiri adalah yang pertama adalah kehamilan yang lewat waktu, kedua adalah obesitas pada ibu, ketiga bayi makrosomia atau bayi dengan berat badan lahir di atas 4000 gram. Selanjutnya riwayat distosia bahu, selanjutnya kelahiran lewat operasi, persalinan yang lama, dan yang terakhir adalah diabetes yang tidak terkontrol. Nah, untuk mendiagnosisnya sendiri, pertama adalah kepala atau dagu bayi tertarik dan melekat pada perineum atau biasa dikenal dengan turtle side, atau keadaan di mana dagu atau kepala bayi ini tertarik dan melekat. Jadi nampak seperti ada kayak benjolan atau seperti gundukan, ya, karena kepala dan dagunya tadi ini tertarik dan melekat pada perineum. Selanjutnya adalah kepala janin telah lahir masih erat berada di vulva. Kemudian kala 2 persalinan yang memanjang, selanjutnya gagal untuk lahir walau dengan usaha maksimal dan gerakan yang benar. Nah, untuk penanganannya sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama adalah manuver Masanti, yaitu dilakukan tekanan ringan pada daerah suprapubik dan secara bersamaan dilakukan traksi curam bawah pada kepala janin. Ini disebut sebagai disimpaksi bahu anterior atau manuver Masanti. Nah, gambarnya itu seperti yang terdapat di layar. Lakukan penekanan pada suprapubiknya. Nah, next. Selanjutnya adalah manuver McRobert. Manuver McRobert dimulai dengan memosisikan ibu dalam posisi McRobert, yaitu terlentang, kemudian memfleksikan kedua paha sehingga lutut menjadi sedekat mungkin ke dada, dan rotasikan kedua kaki ke arah luar atau abduksi. Nah, di sini pada gambar ibunya mengangkat kakinya, kemudian kakinya diabduksikan seperti yang terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya adalah manuver Wood corkscrew. Dilakukan dengan memutar bahu belakang secara progresif sebesar 180 derajat dengan gerakan seperti membuka tutup botol, sehingga diharapkan dapat membebaskan bahu anterior yang terjepit. Nah, jadi jaringnya yang dimasukkan kemudian memutar bahu dari sang bayi sebesar 180 derajat. Nah, selanjutnya adalah pelahiran bahu belakang, meliputi penyusuran lengan belakang janin secara hati-hati hingga mencapai dada, yang diikuti dengan pelahiran lengan tersebut. Cingulum pektoral kemudian diputar ke arah salah satu diameter oblik panggul yang diikuti pelahiran bahu depan. Nah, untuk caranya lebih rinci, yang pertama adalah operator memasukkan tangan ke dalam vagina, menyusuri humerus posterior janin, dan kemudian melakukan fleksi lengan posterior atas di depan dada dengan mempertahankan posisi fleksi siku. Selanjutnya, tangan janin dicekap dan lengan diluruskan melalui wajah janin. Terakhir, lengan posterior dilahirkan. Nah, untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar. Ini adalah langkah-langkahnya.
Nah, selanjutnya adalah manuver Rubin yang terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, kedua bahu janin diayun dari satu sisi ke sisi lain dengan memberikan tekanan pada abdomen. Selanjutnya, bila hal ini tidak berhasil, tangan yang berada di panggul meraih bahu yang paling mudah diakses, yang kemudian didorong ke permukaan anterior bahu. Hal ini biasanya akan menyebabkan abduksi kedua bahu yang kemudian akan menghasilkan diameter antar bahu mengecil dan pergeseran bahu depan dari belakang simfisis pubis. Nah, seperti yang terdapat pada gambar. Keenam adalah manuver Hibbard yang dilakukan dengan menekan dagu dan leher janin ke arah rektum ibu, dan seorang asisten menekan kuat fundus saat bahu depan dibebaskan. Nah, jadi gambarnya itu seperti begini. Jadi ada yang mendorong dari arah fundus, kemudian ada juga yang menekan dagu dan juga leher dari si bayi sendiri itu ke arah rektum atau ke bawah. Ketujuh adalah manuver Zavinelli, bertujuan untuk mengembalikan kepala ke dalam rongga panggul. Bagian pertama dari manuver ini adalah mengembalikan kepala ke posisi occiput anterior atau occiput posterior bila kepala janin telah memutar dari posisi tersebut. Langkah kedua adalah memfleksikan kepala dan secara perlahan mendorongnya masuk kembali ke vagina yang diikuti dengan pelihiran secara sesar. Nah, kedelapan, pematahan os clavikula yang dilakukan secara sengaja dengan cara menekan clavikula anterior terhadap ramus pubis dapat dilakukan untuk membebaskan bahu yang terjepit. Nah, selanjutnya kleidotomi, yaitu memotong clavikula dengan gunting atau benda tajam lain, dan biasanya dilakukan pada janin yang mati. Nah, jadi untuk cara ini adalah memang khusus hanya untuk bayi yang sudah mati. Nah, untuk penanganannya lagi ada juga beberapa sumber yang mungkin mirip-mirip dengan yang tadi, dengan yang saya jelaskan pertama. Di sini disingkat ALMER atau A-nya itu Ask for Help. Diperlukan penolong tambahan untuk melakukan manuver Macrobert dan penekanan suprapubik, menyiapkan penolong untuk resusitasi neonatus. Jadi di sini kita memanggil Ask for Help, memanggil penolong untuk membantu kita. Selanjutnya adalah lift atau hyperflexion legs, yaitu hiperfleksi kedua kaki atau manuver Macrobert. Selanjutnya anterior shoulder disinfection, disimpaksi bahu depan. Penekanan suprapubik atau manuver Masanti dan pendekatan pervaginam dengan aduksi bahu depan dengan tekanan untuk mempermudah aspek bahu belakang, yaitu dengan mendorong ke arah dada sehingga akan menghasilkan diameter terkecil, yaitu manuver Rubin. Nah, selanjutnya rotation of the posterior shoulder atau pemutaran bahu belakang. Manuver ini dilakukan dengan memutar seperti yang tadi saya jelaskan, memutar 180 derajat bahu posterior sehingga menjadi bahu anterior atau manuver wood screw. Selanjutnya manual removal posterior arm, manuver Jacquemer, ditentukan siku lengan posterior bayi, difleksikan dengan tekanan pada fossa antekubital sehingga tangan bayi dapat dipegang. Tangan tersebut kemudian ditarik hingga melewati dada bayi sehingga keseluruhan lengan dapat dilahirkan. Nah, selanjutnya episiotomi. Prosedur ini secara tidak langsung membantu penanganan distosia bahu dengan memungkinkan penolong untuk meletakkan tangan penolong ke dalam vagina untuk melakukan manuver tertentu. Selanjutnya adalah roll over on Alfors knee chest position atau manuver Gaskin. Langkah ini memungkinkan posisi bayi bisa bergeser dan terjadi disimpaksi bahu anterior. Nah, hal ini juga memungkinkan akses yang lebih mudah untuk memutar bahu posterior atau bahkan melahirkannya secara langsung. Nah, di sini juga terdapat hindari 4P. Nah, untuk P yang pertama adalah panik. Jadi kita sebagai penolong, kita tidak boleh panik melihat kasus yang telah terjadi. Jika misalkan kita melihat bahwa pasiennya mengalami atau janinnya mengalami distosia bahu, kita tidak boleh panik. Yang kedua adalah pulling, melakukan tarikan pada kepala. Ketiga adalah pushing atau mendorong pada bagian fundus.
Yang keempat adalah pivoting atau memutar kepala secara tajam dengan koksigis sebagai tumpuan. Nah, pencegahan diastosia bahu dilakukan dengan pertama adalah menawarkan pilihan dilakukan seksio cesaria pada rencana persalinan per vaginam dengan janin luar biasa besar, yaitu di atas 5 kg, janin sangat besar, di atas 4,5 kg, dengan ibu diabetes. Janin besar lebih dari 4 kg dengan riwayat distosia bahu pada persalinan sebelumnya. Kedua, identifikasi dan obati diabetes pada ibu. Ketiga, selalu bersiap-siap bila sewaktu-waktu terjadi. Keempat, kenali adanya distosia seawal mungkin, upaya menekan suprapubis atau fundus dan traksi berpotensi meningkatkan resiko cedera pada janin. Nah, komplikasi yang bisa terjadi pada distosia bahu, yang pertama untuk bayinya sendiri, pertama kematian, kemudian asfiksia dan komplikasinya, ketiga fraktur klavikula atau humerus, keempat kelumpuhan plexus brachialis. Untuk ibunya sendiri bisa mengalami perdarahan postpartum atau ruptur uteri. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.